Memperluas jaringan internet menggunakan internet dari Starlink. Misalnya kita gunakan untuk kebutuhan kantor, puskesmas, sekolah, ataupun desa. Dan ini ada beberapa alat yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan tersebut. Yang pertama ada Mikrotik untuk manajemen jaringan lokal, seperti menggunakan IP statik, DHCP server, PPPoE, ataupun hotspot. Untuk yang kedua, ada beberapa router yang kita gunakan untuk memperluas jaringan WiFi, misalnya untuk ruangan, lokasi, ataupun rumah. Untuk mode yang bisa kita gunakan pada router, ini ada dua, yaitu ada mode router dan juga mode access point. Untuk yang ketiga, ada router dual band gigabit untuk menangkap sinyal WiFi dari internet Starlink. Untuk menangkap WiFi dari internet Starlink, ini kita bisa menggunakan dua mode, yaitu mode repeater dan juga mode WISP. Untuk menangkap WiFi dari internet Starlink, kita menggunakan frekuensi 5 GHz, karena di jaringan 5 GHz untuk koneksi internetnya ini lebih maksimal. Untuk contoh topologi untuk memperluas jaringan internet dari Starlink untuk kebutuhan kantor, puskesmas, sekolah, ataupun desa, di sini saya akan mencoba menggunakan topologi seperti ini. Untuk alat ataupun perangkat yang digunakan menggunakan topologi seperti ini untuk memperluas jaringan internet dari Starlink untuk kebutuhan kantor, puskesmas, sekolah, ataupun desa. Dan ini ada beberapa alat yang akan kita gunakan. Untuk yang pertama ada Starlink. Perangkat Starlink ini digunakan sebagai sumber internet utama menggunakan jaringan internet dari satelit dengan kecepatan bisa mencapai 300 Mbps dengan banyak pilihan paket yang bisa kita gunakan. Untuk paket yang paling murah ini mulai dari 750.000 per bulan. Untuk harga perangkatnya ini mulai di harga 5.900.000. Untuk alat yang kedua, di sini ada Mikrotik. Untuk Mikrotik ini digunakan untuk manajemen jaringan lokal. Misalnya digunakan untuk IP statik, DHCP server, hotspot, ataupun PPPoE. Ada beberapa seri Mikrotik yang bisa digunakan. Untuk alat yang ketiga ada router. Untuk router ini digunakan sebagai pemancar WiFi tiap ruangan. Untuk mode yang kita gunakan ada mode access point dan juga mode router dengan koneksi IP statik, DHCP, PPPoE, ataupun hotspot. Ada beberapa router yang bisa kita gunakan mulai harga yang termurah sampai termahal. Dan untuk alat yang keempat, ada router dual band gigabit. Untuk router ini digunakan untuk menangkap sinyal WiFi dari sumber internet Starlink. Dan untuk mode yang digunakan ini ada dua, yaitu mode repeater dan juga mode WISP. Ada beberapa seri router dual band gigabit yang bisa digunakan, mulai dari harga yang termurah sampai termahal. Untuk topologi pemasangan jaringan internet untuk memperluas koneksi internet menggunakan sumber internet dari Starlink, misalnya digunakan untuk kebutuhan kantor, desa,
sekolah, ataupun puskesmas, bisa seperti ini. Untuk yang pertama, ada koneksi jaringan internet menggunakan Starlink. Nah, untuk internet Starlink ini menggunakan koneksi jaringan wireless untuk bisa mengakses ke jaringan internet. Untuk yang kedua, di sini ada router dual band gigabit yang digunakan untuk menghubungkan ke jaringan internet menggunakan WiFi dari Starlink dengan menggunakan mode WISP ataupun mode repeater. Untuk yang ketiga, untuk router utama ini kita hubungkan ke MikroTik server. Pada router utama untuk bisa digunakan ke MikroTik bisa menggunakan port Ethernet LAN yaitu port 1, port 2, port 3, ataupun port 4 jika portnya ini banyak. Sedangkan untuk port Ethernet 1 ini tidak bisa kita gunakan karena port ini digunakan untuk jalur internet kabel dari sumber internet ISP ataupun server. Sedangkan untuk MikroTik kita bisa menggunakan port Ethernet 1, 2, 3, 4, ataupun 5. Misalnya untuk internet utama kita akan menggunakan port Ethernet 1. Dan untuk port Ethernet 2, 3, 4, dan 5 kita gunakan untuk jaringan lokal baru. Misalnya kita gunakan untuk kebutuhan sekolah, yaitu untuk ruang guru, perpustakaan, lab komputer, dan juga untuk siswa. Untuk yang keempat, MikroTik dihubungkan ke router sebagai pemancar WiFi tiap ruangan. Untuk MikroTik ini menggunakan port Ethernet 2, 3, 4, dan juga 5. Untuk jaringan lokal baru menggunakan koneksi IP statik, DHCP server, PPPoE, ataupun hotspot. Jika kita menggunakan router seperti router TP-Link, Tenda, Asus, ataupun Ruijie, kita menggunakan port Ethernet 1 untuk terhubung ke MikroTik sebagai jalur internet utama. Tetapi jika kita menggunakan router ZTE, Huawei, ataupun Fiberhome, untuk port Ethernet yang digunakan ini bebas, yaitu port 1, port 2, port 3, ataupun port Ethernet 4 sebagai jalur sumber internet utama dari MikroTik server. Untuk konfigurasi masing-masing alat yang digunakan untuk memperluas jaringan internet dari Starlink untuk kebutuhan kantor, perpustakaan, sekolah, ataupun desa akan seperti ini. Untuk yang pertama, router dual band gigabit untuk menangkap sinyal WiFi dari internet Starlink. Misalnya kita menggunakan router dari Ruijie, untuk konfigurasinya akan seperti ini. Akses router menggunakan IP address 192.168.110.1. Pilih menu mulai konfigurasi. Untuk mode yang digunakan, kita bisa menggunakan mode repeater wireless ataupun mode WISP. Pilih jaringan WiFi Starlink menggunakan frekuensi 5 GHz. Masukkan password WiFi dari WiFi Starlink. Untuk internet menggunakan koneksi DHCP. Kemudian kita setting untuk nama WiFi, password WiFi, dan juga sandi manajemen. Untuk konfigurasi terakhir, kita setting untuk negara ataupun wilayah dan juga zona waktu. Untuk yang kedua, kita akan setting alat untuk MikroTik server untuk kebutuhan jaringan lokal. Misalnya untuk kebutuhan jaringan sekolah, yaitu untuk ruang guru, perpustakaan, lab komputer, dan juga untuk siswa.
Untuk konfigurasinya akan seperti ini. Beri keterangan untuk setiap interface yang akan kita gunakan, misalnya untuk ISP dari Starlink, ruang guru, lab komputer, perpustakaan, dan juga untuk siswa. Tambahkan IP address dari ISP menggunakan DHCP client dengan interface menggunakan Ethernet 1. Untuk tes koneksi menggunakan new terminal dengan perintah ping 8888. Tambahkan DNS server. Ada beberapa IP DNS server yang bisa kita gunakan. Jangan lupa centang pada allow remote request. Tambahkan fungsi baru pada firewall NAT dengan action masquerade. Tambahkan beberapa IP address baru pada jaringan lokal, misalnya menggunakan IP address seperti ini, 192.168.11.1/24 untuk ruang guru, 192.168.12.1/24 untuk lab komputer, 192.168.13.1/24 untuk perpustakaan, 'Dan yang terakhir 192.168.14.1/23 untuk siswa. Untuk siswa di sini menggunakan subnetting yaitu /23 karena nantinya digunakan untuk lebih dari 300 device. Jadinya menggunakan subnetting /23. Tambahkan fungsi DHCP untuk setiap interface yang digunakan pada jaringan lokal, yaitu menggunakan DHCP server dengan interface mulai dari Ethernet 2, Ethernet 3, Ethernet 4, dan juga Ethernet 5. Untuk konfigurasi yang ketiga, kita akan setting untuk router, yaitu untuk memperluas jaringan WiFi di tiap ruangan. Misalnya kita menggunakan router dari TP-Link dengan modelnya TLWR 840N. Untuk konfigurasinya akan seperti ini. Akses router menggunakan IP address 192.168.0.1. Untuk selanjutnya kita bisa login ataupun membuat password baru. Pilih menu Quick Setup. Pilih mode yang akan kita gunakan. Ada mode router dan juga mode access point.
Untuk mode router, ada beberapa pilihan koneksi internet yang bisa digunakan, yaitu ada Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP, dan juga L2TP. Untuk konfigurasi selanjutnya, kita setting untuk nama WiFi ataupun SSID, dan juga kita setting untuk password WiFi-nya. Jika menggunakan koneksi jaringan hotspot, pada security kita pilih Disable Wireless Security. Untuk konfigurasi IP address ataupun LAN, kita menggunakan pilihan Smart IP. Barusan adalah cara untuk memperluas jaringan internet menggunakan internet utama dari Starlink untuk kebutuhan kantor, sekolah, puskesmas, ataupun desa, menggunakan topologi yang cukup sederhana, yaitu menggunakan router dual band gigabit untuk menangkap sinyal WiFi dari Starlink, kemudian menggunakan MikroTik yang digunakan untuk manajemen jaringan lokal, dan yang terakhir menggunakan beberapa router access point yang digunakan sebagai pemancar WiFi tiap ruangan ataupun tiap lokasi.